Al-Fatihah. Bab ke-31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab al-hadi kang kaping 1 wasalasuna lan 30. Bab yang ke-31 iku fi fadilati haqqil auladi ing dalem mertelaake keutamaane hake piro-piro anak. Ialah menjelaskan bab keutamaannya haknya beberapa anak. Kalau di syarahnya itu bukan hakil aulad tapi tarbiyah, cara mendidik anak. Qala ngendika, qala dawuh sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Manahala ora maringi. Manahala ora maringi, tidak memberi. Manahala tidak memberi. Sopo walidun wong tuwa. Sopo walidun wong tuwa. Siapa walidun orang tua? Waladahu ing anake walid. Waladahu ing anake walid. Afdola ing perkara kang luwih utama. Afdola ing perkara kang luwih utama terhadap sesuatu yang lebih utama. Min adabin ketimbang saking tata krama. Min adabin ketimbang saking tata krama hasanin kang bagus. Waqala lan dawuh sinten nabi alaihi iku tetep ing atase nabi assalamu utawi keselamatan. La ayu addiba utawi mulang tata krama. La ayu addiba utawi mulang tata krama. Adapun mengajarkan tata krama atau mengajarkan adab. Sopo ar-rajulu, kok bisa sopo ya? Sopo ar-rajulu wong lanang. Harus wong lanang. Waladahu ing anake rajul. Waladahu ing anake rajul iku khairun. Lebih baik. Iku khairun luwih bagus. Ialah khairun lebih baik. Lahu maring rajul. Lahu bagi rajul. Min ayyata saddaqah
ketimbang yento sodakoh sopo rojul min ayyata sodakoh ketimbang yento sodakoh sopo rojul bisoin kelawan sakso satu sok. Bab yang ke-31 ini menjelaskan tentang haknya anak ya. Atau kalau di syarahnya itu keutamaannya mendidik anak. Mungkin ini yang kita kan sekarang posisinya anak kan ya. Bisa kita rasakan apakah orang tua kita sudah melakukan gitu ya. Apa yang harus beliau kerjakan gitu ya. Apa yang harus beliau kerjakan kepada kita. Kalau sebelumnya kan birrul walidain, kewajiban kita terhadap orang tua. Sekarang hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua kepada kita. Umumnya kan apa ya? Kita kan selama ini yang tersebar ya, yang sudah biasa digaungkan di kita kan anak harus patuh kepada orang tua gitu kan ya. Padahal ya bukan cuman anak saja yang patuh kepada orang tua, tapi orang tua juga harus menghormati kepada anak. Jadi bukan cuman kita saja yang sebagai anak yang harus patuh kepada orang tua, tapi orang tua juga harus menghormati kepada anaknya gitu. Bab ini menjelaskan ya tadi keutamaannya mendidik anak. Mendidik yang seperti apa? Mana halawa lidun waladahu afdola min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik gitu kan. Apakah teman-teman sudah mendapatkan itu semua dari orang tuanya? Alhamdulillahnya gitu kan ya. Alhamdulillah kita gitu kan ya. Kita gak pernah minta gitu ya. Kalau daunnya Ustadz gak pernah mengajukan proposal gitu kan ya. Tapi kita diberikan orang tua yang peduli kepada kita gitu kan ya. Yang sudah menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Mungkin beliau tidak bisa mendidik secara langsung, tapi beliau masih berusaha untuk menitipkan kita di pondok, menyekolahkan, gitu kan ya. Jadi meskipun beliau mungkin tidak mengajarkan kita secara langsung, tapi ketika anaknya kok masih mau dikirimkan ke pondok, disekolahkan, berarti kan masih bertanggung jawab kan ya. Tidak ada hal yang pemberian yang paling baik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya selain adab yang baik gitu. Akhlak tata krama yang bagus gitu. Supaya gimana caranya anaknya itu menjadi anak yang solih gitu kan ya. Mungkin ini kita sekarang statusnya memang anak ya. Tapi kan insya Allah ya. Insya Allah kan nanti kita bakal jadi orang tua kan ya. Bakal punya anak. Jadi bisa jadi bekal buat kita nanti gitu. Gimana caranya kita mengajarkan anak kita adab atau tata krama yang baik. Ya. Karena kan memang yang paling pertama dilihat itu adab kan ya. Kalau masalah kepintaran, harta, itu nomor sekian gitu. Tapi kalau adabnya, tata kramanya bagus gitu. Pasti apa ya? Orang gitu ya. Anaknya siapa? Gitu kadang kan ya. Atau mungkin teman-teman tahu sendiri gitu. Ketika anak itu misal ada anak kok nakal sembarang gitu ya. Pasti kan anaknya siapa sih itu gitu kan ya. Padahal bisa saja kan orang tuanya sudah mengajarkan gitu kan ya. Tapi mungkin anaknya yang belum menerapkan, tapi orang tua masih kena gitu kan ya.
Makanya kita gitu kan ya. Nanti ketika sudah jadi orang tua, ajarkan kepada anak-anak kita adab yang bagus, adab yang baik gitu. Tapi tujuannya tidak lain bukan karena apa ya, biar kita dihormati, tidak gitu. Ya karena memang itu haknya anak gitu kan ya. Anak harus mendapatkan contoh yang baik dari orang tuanya gitu. Karena apa gitu ya? Karena kalau semisal hubungan antara anak dengan orang tua itu tidak baik dari awal, semisal dari kecil ya. Ketika masih kecil gitu ya. Anaknya suka jajan. Sama orang tuanya gak boleh gitu kan ya. Mau main kemana gak boleh gitu kan ya. Kalau anak kecil kan wajar ya, anak kecil suka jajan gitu kan ya. Anak kecil suka main kan wajar gitu kan ya. Itu kan normal kan ya. Kalau pas diem toh itu kan perlu diperhatikan gitu kan ya. Diem toh gitu, gak mau yang lainnya jajan, dia gak jajan. Yang lainnya main, dia gak main. Ini kenapa ini? Ada kelainan tak? Gitu kan ya. Jadi wajar semisal anak kecil main, suka jajan gitu. Kalau semisal kita terlalu mengekang ya, tentunya main gak boleh, khawatirnya dia mendapatkan itu dari orang yang salah gitu. Dia mendapatkan itu misal dari tetangga yang mungkin tidak rajin sholat. Dia mendapatkan kasih sayang dari orang yang tidak tepat, kan bisa bahaya. Kok semisal pas diajarkan hal yang tidak baik? Makanya hubungan orang tua itu dengan anak harus harmonis ya. Gimana sekiranya orang tua itu bisa menjadi rumah pertama. Misal anak ditanya siapa orang idolamu, orang tuaku gitu kan. Kan Masya Allah gitu kan ya. Masya Allah gitu kan ya. Ketika anak sudah mulai nyaman kepada orang tua, hubungan nyaman orang tua dengan anak nyaman, insya Allah ketika mau menyampaikan, mau ngasih tahu, mudah. Mau diarahkan, diajak ke kebaikan, insya Allah mudah. Tapi kalau semisal sudah tidak harmonis, anak tidak suka kepada orang tua, merasa terkekang, kira-kira ketika dikasih tahu, dinasehati, bakal nurut atau enggak kira-kira? Sulit kan ya? Jadi mungkin kita mungkin sekarang merasakan gitu kan ya, gimana cara orang tua kita mendidik itu. Ya mungkin ada yang kurang, ya namanya kan semuanya butuh belajar kan ya. Ada hal-hal yang menurut kita mungkin, oh kayaknya ini kurang seperti ini. Ya nanti bisa diperbaiki gitu kan ya. Bisa diperbaiki gitu. Intinya selalu ajarkan yang baik-baik. Cara utamanya ya tadi, buat hubungan yang harmonis dengan anak sehingga ketika kita mau mengajarkan, mau menanamkan kebaikan kepada anak akan lebih mudah. La ayu adiba ar-rajul waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa biso'in. Pengajaran tata krama yang dilakukan oleh orang tua kepada anak itu lebih baik daripada bersodakoh satu sok. Satu sok itu sekitar 2,7 kilo. Kalau sodakoh itu kan manfaatnya ya sampai situ saja kan ya. Misal kita sekarang masih sodakoh kepada orang, beras mungkin. Ya manfaatnya mungkin cuma sampai situ. Tapi kalau kita bisa mendidik anak yang baik, mendidik anak yang solih, insya Allah itu kan manfaatnya bisa dalam jangka panjang kan ya. Apalagi bisa bermanfaat buat negara, buat agama, kan berkelanjutan. Hanya lebih baik daripada hanya bersedekah satu. Dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak itu juga akan ditransfer kepada orang tuanya. Itu kan ada 3 hal yang tidak akan terputus itu kan ya.
Amalannya tidak akan terputus. Apa saja teman-teman? Amal jariah, sedekah jariah, doa anak soleh, terus ilmu yang bermanfaat. Mau sedekah jariah itu kan butuh harta kan ya. Berarti kan setidaknya kita ya harus jadi orang kaya kan ya gitu kan ya. Setidaknya punya harta gitu kan ya. Harus jadi orang yang punya harta gitu. Terus ilmu yang bermanfaat berarti kan harus jadi orang yang tahu, harus jadi orang alim gitu kan ya. Kalau anak kan insya Allah kan setiap kita insya Allah akan diberikan gitu kan ya. Lebih mudah kan sebenarnya caranya gitu kan ya. Kalau ingin mendapatkan amalan yang tidak terputus. Pasti ditransfer. Ketika anaknya melakukan kebaikan, orang tuanya juga dapat. Kan enak, tidak melakukan tapi ditransfer pahala, dapat pahala juga. Tapi kalau melakukan keburukan ini sama. Kalau semisal ketika masih kecil anaknya nggak dikasih tahu, nggak diajarin, nggak dimondokkan, terus kok anaknya masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sama, ditransfer juga, ditransfer dosa. Gitu. Makanya mau ditransfer apa? Mau ditransfer pahala atau mau ditransfer dosa? Tinggal pilih. Mau pilih yang mana? Waqala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan akrimu mulyakno sapa sira kabeh mulyakno sapa sira kabeh mulyakno sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anake sira kabeh akrimu muliakanlah siapa kalian semua auladakum ing pira-pira anake sira kabeh ing pira-pira anake sira kabeh wa ahsinu lan bagusana sapa sira kabeh dan perbaguslah siapa kalian semua memperbaguslah siapa kalian semua adabahum ing adape aulad adabahum ing adape aulad adabahum terhadap adabnya aulad muliakanlah kalian semua kepada anak-anak kalian. Kita disuruh memuliakan kepada anak-anak kita. Wa ahsinu adabahum dan perbaguslah adabnya gitu. Salah satu adabnya para nabi itu ya memuliakan anaknya gitu. Nabi saja ini. Nabi saja mau memuliakan anaknya gitu. Nabi Muhammad juga kan sayang ke anak-anak kecil kan ya, ke cucunya. Bahkan katanya pernah sampai ya, sering kan, mungkin semuanya teman-teman sudah tahu ya, ketika Nabi sholat sering kan tiba-tiba cucunya Sayyidina Hasan dan Husain gendong gitu kan ya. Ketika sholat, apakah Nabi marah? Tidak gitu kan ya. Itu Nabi gitu kan ya. Mengajarkan kepada kita supaya ya cinta gitu, cinta kepada anak kecil, utamanya anak sendiri gitu. Kalau bukan orang tuanya yang cinta, siapa gitu kan ya? Suruh orang lain gitu ya. Suruh orang lain. Kadang kita itu apa ya? Kita pengen anak kita seperti ini gitu. Tapi kita tidak pernah berusaha, kadang
tidak pernah berusaha, pengen jadi anaknya baik, tapi tidak pernah berusaha menjadi orang tua yang baik. Anak itu kan pasti melihat orang tua kan ya, melihat apa yang dilakukan orang tua gitu. Misal pengen anaknya rajin sholat gitu ya, benar sudah nyuruh, ketika waktunya sholat anaknya disuruh sholat, tapi nyuruhnya orang tuanya setelah nyuruh masih HP-an, masih nonton TV misal, apakah anaknya bakal nurut gitu kan ya? Tidak kan ya, gak nurut gitu. Bahkan juga ya, Nabi itu ya pernah suatu ketika malaikat Jibril itu ketika mau bertemu dengan Nabi, mau ngasih wahyu itu gak jadi. Kenapa? Karena di kolong kasurnya Nabi itu ada anak anjing. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bermain dengan anak anjing itu gitu. Apakah Nabi marah? Enggak gitu kan ya. Cuman kalau kita jangan ikut-ikut ya. Maksudnya pas nanti apa anak kita disuruh sama main sama anjing ya jangan gitu kan ya, jangan. Itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bermain dengan anjing gitu, dibawa masuk gitu kan ya. Bayangin ya kalau misal ayam mungkin meskipun ngotori tapi kan nggak najis gitu kan ya, tapi kalau anjing gitu kan ya, anjing ya bisa jadi nanti berak membuang kotoran di dalam dan juga najis gitu kan ya, cara menyucikannya kan beda gitu kan ya, dibawa masuk ke dalam rumah gitu kan ya. Kira-kira kalau teman-teman bakal kamu apa enggak ya gitu ya, langsung kayak ya, apalagi ibu-ibu ibu-ibu rumahan ya, ibu-ibu desa langsung ya, gak usah sampai bawa hewan ya, bajunya kotor gitu kan ya, bajunya kotor gitu kan ya, habis main apa tanah liat atau apa, terus tiba-tiba masuk ke dalam, wes gimana teman-teman orang tuanya, apakah ada yang lembut, nah jangan masuk ya, ada nggak kira-kira yang seperti itu? Oh nggak apa-apa gitu kan ya, nggak apa gitu kan ya, masuk wes masuk, nggak ada kayaknya yang kayak gitu ya, langsung gitu kan ya, langsung jadi serumah gitu kan ya teriakannya gitu. Mungkin itu yang bisa kita apa ya pelajari dari orang-orang tua kita ya, mungkin dulu orang tua kita seperti itu ya, gimana caranya nanti ketika kita sudah jadi orang tua ya bisa belajar gitu kan ya. Kita mungkin dulu tidak senang ketika masih kecil sama orang tua kita, ketika kita jajan nggak boleh, ketika kita main nggak boleh. Ya. Berarti kita nanti ketika sudah jadi orang tua, ya jangan seperti itu. Jadi, kita kan sudah merasakan gitu, gimana gak enaknya gitu. Gimana sekiranya itu orang tua bisa menjadi apa ya idola, gimana caranya orang tua bisa menjadi idolanya anak gitu. Ya, tapi juga dengan batasan-batasan. Artinya ketika misal anak suka jajan, anak suka main, wajar, gak dimarahin ya gak apa-apa. Tapi juga harus dikasih pengertian ya. Harus dikasih pengertian supaya supaya anak tahu gitu. Dibiarkan, bukan dimanja gitu. Bukan dimanja, tapi ya tahu batasan, diajarkan juga secara perlahan gitu. Tapi tidak yang langsung marah. Akhirnya kan kalau semisal anak langsung ditegur ya, gak usah anak kecil ya, kita saja gitu ya. Kita saja yang sudah besar, ketika mungkin kita melakukan hal yang kurang tepat, terus kita langsung ditegur, pasti langsung ini kan ya, kayak perasaan kan ya, gak seneng kan ya. Pasti setelah itu kadang gimana gitu, perasaan kita berubah kan ya, perasaan kita berubah gitu. Apalagi anak kecil itu sangat perasa gitu, dan bisa jadi akan tertanam sampai besar itu kan, kasihan kalau misal dari kecil
hidupnya sudah merasa terkekang, merasa tidak nyaman gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi memang bisa jadi memang kenapa kok ada anak-anak yang mungkin sulit untuk dikasih tahu, sulit dinasehati. Ya, salah satunya ya karena tadi hubungan yang kurang romantis, hubungan yang kurang enak, ada hubungan yang tidak harmonis dengan orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Dan yang perlu ditanamkan juga gitu ya. Ketika mungkin kita nanti sudah jadi orang tua, kita mengajarkan anak, kita misal menyekolahkan atau memondokkan, ngajari yang baik-baik, ya tidak lain karena itu yang akan meneruskan gitu kan, akan menjadi pewaris kebenaran gitu kan ya, menjadi pewaris ya pengetahuan namanya orang kan pasti akan mati gitu kan ya. Nah, yang akan meneruskan siapa? Yang akan meneruskan perjuangan keagamaan, perjuangan negara itu kan anak kan ya. Hanya ketika nanti menanamkan kebaikan kepada anak, menanamkan tauhid atau apa, jadi tidak lain karena kita ingat bahwa anak kita itu yang akan menjadi pewaris tauhid, pewaris untuk menyebarkan ya ajaran agama berikutnya, gitu, generasi berikutnya. Hanya dari awal sebagai orang tua harus ya sadar kalau anak itu bukan miliknya gitu kan ya. Anak itu bukan milik kita. Ya kita sebagai anak juga sadar kalau orang tua bukan milik kita gitu kan. Milik Allah. Anak bagi orang tua adalah objek ya. Objek kita untuk mendekat kepada Allah gitu kan ya. Kalau kita sudah tertanam itu, insya Allah tidak akan semena-mena gitu. Ke anak itu insya Allah tidak akan semena-mena, tidak akan berbuat seenaknya. Waqala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Iku aroda. Ngarepake sapa man. Ialah aroda menginginkan siapa man. Ai ayurima ing ngino sapa man ayurima ing ngino terhadap menghina siapa man hasidahu ing wong kang dengki maring man hasidahu ing wong kang dengki maring man terhadap orang yang dengki kepadanya fal yu'addib moko becik ngajari tata krama sapa man
fal yu'adzib moko becik ngajari tata krama sapa man, maka hendaknya mengajarkan tata krama, mengajarkan adab siapa man waladahu ing anake man. Barang siapa yang ingin menghina atau merendahkan terhadap orang yang telah dengki kepadanya, maka hendaknya dia mengajari anaknya tata krama, mengajarkan anaknya adab. Kalau kita ingin merendahkan orang yang telah hasud, orang yang telah dengki kepada kita, maka ajarkan anaknya adab. Bayangin ya, ada orang jahat kepada kita gitu kan. Dia sudah jahat gitu kan ya. Terus anaknya dibuat beradab, itu kan malu kan ya. Misal A ini dengki kepada B gitu. Kok ternyata anaknya A ini dengki kepada si B. Kok ternyata anaknya A ini dikasih adab, dikasih pelajaran yang baik sama B. Gimana? Sungkan nggak kira-kira? Sungkan kan ya? Kita wes jahat gitu. Tapi kok malah anak kita dibuat baik gitu kan ya. Hanya kejahatan itu tidak perlu dibalas dengan kejahatan gitu. Kalau ingin menghilangkan kejahatan itu, gantilah dengan kebaikan gitu. Insya Allah nanti akan berubah gitu. Sering kan ya, contohnya kayak Nabi gitu kan ya. Nabi itu kan sering dibenci gitu kan ya, sering diperlakukan tidak baik oleh orang kan ya, yang rumahnya dilempari dengan kotoran unta, yang diludahi kan ya. Kalau kita digitukan, gimana kira-kira perasaannya gitu kan ya. Tapi kan apa ya, caranya Nabi untuk merubah orang itu bukan dengan diceramai ya, tapi Nabi pakai adab yang baik. Malah orang itu diperlakukan dengan baik. Akhirnya yang pertamanya tidak suka bisa berubah gitu kan ya. Bisa berubah. Kalau semisal ada orang jahat kepada kita, kok kita balas kejahatan ya, apa bedanya kita dengan dia? Itu kan sama-sama jahat sebenarnya, nggak ada bedanya. Waqala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan, an-nadhru utawi ningali ila wajhil auladi maring wajahe pira-pira anak bisyukrin kelawan syukur iku kan nazri koyok ningali ila wajhi nabihi maring wajahe nabine nazir wajahe man nabine man maring wajahe nabine man. Waqala lan dawu sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan, akrimu mulyakno sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anake sira kabeh, fa inna karamatal auladi moko setuhune
memuliakan anak iku sitrun dadi aling-aling minan nari sangking neraka. Waqala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan. Al auladu utawi pira-pira anak iku hirzun pangreksa, penjaga atau penghalang minan nari sangking neraka. Wal akluh utawi mangan ma'ahum sertane aulad iku baro'atun lebaran atau pembebas minan nari sangking neraka. Wa karamatuhum utawi mulyaake anak aulad iku jawazun bisa nglewati ala sirati ing atase sirat. An-nadru ila wajhil auladi bisyukrin kan nadri ila wajhi nabihi. Melihat anak dengan penuh rasa syukur itu sebagaimana melihat kepada wajahnya Nabi gitu. Cuman kan sepertinya, tapi ya ada juga orang tua yang tidak seperti itu. Yang tertanam atau yang biasa terjadi kayaknya, yang biasa ada di sekitar kita. Kan ketika orang tua melihat anak itu kan ya bukan ya syukur sebenarnya, tapi syukurnya itu bukan syukur yang murni. Bukan syukur yang murni gimana maksudnya? Buktinya apa gitu. Karena kan kebanyakan gitu kan ya. Orang tua harapannya ketika melihat anak supaya nanti anaknya dirawat, anaknya disayangi, anaknya dipenuhi semua kebutuhannya. Karena harapannya ketika sudah tua nanti ingin diperlakukan baik oleh anaknya. Iya kan ya? Iya kan ya? Kebanyakan gitu. Ya kita pun sama juga kepada orang tua gitu. Kita baik kepada orang tua, kita hormat kepada orang tua. Selama ini yang biasa tertanam sepertinya, yang sudah ada sepertinya. Karena kan kita pengen diperlakukan baik oleh orang tua kan ya. Kita hormat, kita patuh, kita disuruh ini mau sama orang tua karena kita ingin diperlakukan baik sama orang tua. Orang tua kadang juga sama seperti itu. Baik ke anaknya disayang, dipenuhi semua kebutuhannya, disekolahkan, dipondokkan. Karena harapannya nanti ketika sudah tua, ya dia dirawat. Harapannya bisa membanggakan, gitu kan ya. Apalagi kalau misal sudah tahu anaknya sukses gitu kan ya. Itu kan kayak syukurnya itu bukan syukur yang murni sepertinya. Bahkan bisa jadi ada perasaan, oh ini berkatku ini. Ini semua karena aku sudah menyekolahkannya, sudah membiakannya, kan ya. Nah, dengan adanya pemikiran seperti itu, sifat seperti itu, akhirnya muncul kekecewaan ketika suatu saat anaknya tidak sesuai harapan. Iya kan ya? Pengennya anaknya disekolahkan supaya nanti bisa jadi orang hebat, anaknya dipondokkan supaya nanti ya hormat kepada orang tua mungkin. Kok ternyata suatu ketika anaknya tidak sesuai harapan, kok anaknya ya terbawa arus ke jalan yang tidak benar, kecewa. Iya kan ya? Sering kan ya? Kita juga sama, kadang kita juga sama. Kita hormat ke orang tua karena baik. Giliran ada suatu momen orang tua tidak menuruti keinginan kita, berubah. Bisa jadi berubah, bisa jadi gak nurut lagi. Gitu. Karena dari awal patuhnya, sayangnya, baiknya, bukan tulus karena
Allah. Mungkin ini ya yang memang harus kita tanamkan gitu ya. Ketika nanti kita sudah jadi orang tua, sayang ke anak bukan karena kita ingin dirawat ketika sudah masa tua, tapi karena apa? Karena memang itu perintah Allah gitu. Suruh sayang kepada anaknya. Al-auladu hirzun minan nari wal aklu ma'hum bara'atun minan nari wa karamatuhum jawazun ala syirat. Anak itu bisa menjadi penghalang, penjaga dari neraka. Kalau anaknya anak solih, gitu kan ya. Anaknya anak solih. Tapi bisa juga anak menjadi apa ya? Yang menjadi penjeblos orang tuanya ke neraka, bisa jadi. Kalau anaknya nggak pernah diajari, nggak pernah dipondokkan, nggak pernah dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah, bisa jadi orang tuanya juga diseret nanti ke neraka, gitu kan. Wal aklu ma'hum bara'atun minan nar, makan bersama anak itu menjadi pembebas dari pintu neraka. Karena biasanya di meja makan itu apa ya? Momen bisa mendekat kepada anak. Wa karamatuhum jawazun ala syirat, memuliakan anak itu bisa mempermudah orang tua untuk melewati siratal mustaqim. Ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu, anak tadi, dari ahli neraka gitu. Wa qala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan. Akrimu mulyakno sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anake sira kabeh fa innaman mongko setuhne wong akrama kang mulyaake sapa man auladahu ing anake man akrama mongko mulyaake hu ing man sinten Allahu Allah fil jannati ing dalem surga. Wa qala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan. Inna fil jannati setuhune iku tetep ing dalem swarga. Daron ana omah. Terdapat rumah yuqalu kang den ucapake laha maring dar apa darul farahi, rumah kebahagiaan. La yadkhulu kang ora bisa mlebu ha ing dar illa kejaba sapa man wong farroha kang membahagiakan siapa man asibiana ing pira-pira bocah cilik. Faqala lan dawuh sinten Nabi alaihi ku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan. Inna fil jannati setuhune iku tetep ing dalem swarga. Daron ana omah yuqalu kang den ucapake lahu maring dar apa darul farahi, rumah kebahagiaan. La yadkhulu kang ora bisa mlebu ha ing dar illa kejaba sapa man wong farroha kang bahagiaake sapa man, beri kebahagiaan siapa man yatamal mukminina ing pira-pira bocah yatime wong mukmin. Akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahullahu fil jannati. Muliakanlah anak-anak kalian semua.
Karena sesungguhnya seseorang yang memuliakan anaknya akan dimuliakan oleh Allah di surga. Apa ya? Ya sebenarnya mungkin atau tidak kira-kira orang tua tidak sayang kepada anak itu. Mungkin atau tidak teman-teman? Orang tua tidak sayang kepada anaknya itu. Sepertinya tidak mungkin gitu kan ya. Sepertinya tidak mungkin dan itu kan ya anak sendiri darah daging gitu kan ya. Ya tapi nyatanya banyak gitu kan ya. Orang tua yang anak bayi dibuang gitu kan ya. Bayi dibuang apalagi kayak sekarang ya. Sekarang ini di Jember banyak kan ya. Dibuang di selokan, dibuang di sungai, dibuang di semak-semak gitu kan ya. Dibuang di semak-semak. Tapi nyatanya alhamdulillahnya kita diberikan orang tua yang sayang ke kita gitu, yang benar-benar memuliakan kita. Apa buktinya? Ya kita dipondokkan, kita terus didukung untuk menempuh pendidikan, yang mana dengan ini kita akhirnya bisa lebih tahu. Itu kan bentuk sayang kan ya. Kalau bukan sayang apa gitu kan ya. Inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farha subyan. Sesungguhnya di surga itu katanya ada rumah yang mana nama rumahnya itu Darul Farah, rumah kebahagiaan. Ya, yang bisa masuk ke rumah ini hanya orang-orang yang suka membahagiakan anak kecil, maka sayang-sayanglah kepada anak kecil gitu kan ya. Kalau Dita ya bukan anak kecil ya. Bukan bocah cilik biasanya. Cuman ya kadang kalau ke anak kecil itu kadang gemes-gemes gimana gitu kan ya. Gemes-gemes gimana gitu kan, apalagi kalau misal aktif gitu kan ya. Kayaknya kalau ngomong gampang ya. Kalau sekarang belum punya anak sendiri tuh kayak ngomong gampang gitu. Yang sayang, kok bisa ya orang tua itu sampai marah-marah gini ke anaknya gitu. Kayak kita semisal kadang kita lihat kan ya, semisal di mana gitu, di mall atau di mana ada anak kecil tantrum terus orang tuanya sampai marah, kadang kita kan ya kasihan ya anaknya dan ya, kok bisa orang tuanya gitu ya. Ya kita bisa ngomong seperti itu karena belum ngalamin gitu kan ya. Nggak tahu kalau bener-bener ngalami gitu kan ya. Apalagi kalau pas anaknya sudah tantrum gitu kan ya. Minta ini gak dituruti gitu kan ya. Lah, itu gimana cara cara supaya tidak ada perasaan kayak capek ngurus anak, apalagi kalau masih ibu pertama ya. Kan sering kan kalau masih menjadi ibu, baru menjadi ibu itu kan baby blues gitu kan ya. Supaya tidak putus asa dalam hal itu, yaitu tanamkan tadi. Anak ini nanti yang akan menjadi pewaris tauhidan. Anak ini bukan milikku, tapi titipan Allah yang harus kita jaga, kita rawat. Yang ini bisa menjadi ya ladang kita, ladang pahala kita gitu. Inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farha yatamal mu'min. Kalau di hadis yang satunya tadi kan anak kecil siapa saja. Tapi kalau yang hadis terakhir ini darul farah tadi, rumah kebahagiaan tadi, hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang membahagiakan anak yatim gitu. Ya, dibahagiakan semua, entah anak yatim, anak kecil atau anak kecil gitu kan. Ya mulai sekarang harus ya belajar suka anak kecil gitu kan ya. Harus belajar suka anak kecil supaya nanti ketika jadi orang tua ya tidak kaget gitu. Tidak kaget.
intinya apa ya, kalau ditanamkan, jangan pernah nanti semisal punya anak, kita punya anak ya, yang harus kita tanam, jangan pernah pikiran anak itu milik kita, biar tidak sembarangan. Dan hal apa ya, hal pertama yang harus ditanamkan kepada anak apa menurut teman-teman kira-kira? Hah? Iya, adab gitu kan. Adab yang seperti apa gitu kan. Itu kan pastinya kan pengetahuan pertama yang didapatkan oleh anak itu kan pasti dari orang tua kan ya. Gak mungkin dari guru ya, masa anak bayi disekolahkan. Tapi kalau zaman sekarang ya ada kan ya, TPA kan ya. TPA gitu. Intinya juga semisal nanti kok kita ditakdirkan menjadi orang kaya gitu kan. Kok kita, amin kok ini ya. Kok kita ditakdirkan jadi orang kaya gitu ya. Jangan apa ya, anak itu kan milik kita gitu kan. Meskipun kita bisa nyewa babysitter gitu kan ya. Tapi jangan sepenuhnya babysitter semuanya yang urus gitu kan ya. Sampai si anak kecil itu pahamnya orang tuanya adalah babysitter gitu. Jangan sampai seperti itu. Khususnya pengenalan-pengenalan yang penting, semisal kayak pengenalan pengetahuan Allah, mengenalkan Allah gitu. Mengenalkan ya caranya yang pokok-pokok itu usahakan dari kita gitu, supaya kita yang ditransfer gitu. Kalau dapatnya dari orang lain ya orang lain yang ditransfer gitu. Khususnya kayak sholat. Sholat itu kan terus dilakukan kan ya. Kalau kita yang menjadi gurunya, yang menjadi ibu, yang menjadi guru pertama, ya insya Allah kita akan terus ditransfer. Khususnya kita sebagai kaum ibu gitu kan ya. Ibu itu kan yang paling dekat dengan anak gitu kan ya. Ibu itu adalah sekolah pertama ya. Madrasatul Ula katanya. Sekolah pertama. Sekarang kita tinggal cari kepala sekolahnya ya. Kita sudah jadi sekolah gitu ya. Tinggal cari kepala sekolah. Bilang gini senyum. Saya saya kemarin juga teman saya, Mbak katanya, mau cari kepala sekolah katanya. Kepala sekolah apa? Ya, saya serius ya. Iya nyari kepala sekolah gak ketemu-ketemu. Maksudnya kata saya, kita kan madrasah pertama, berarti kan tinggal cari kepala sekolahnya. Sudah ya teman-teman ya. Kita akhiri pertemuan pagi ini. Semoga kita bisa menjadi anak yang bisa terus bisa membanggakan dan dibanggakan oleh orang tua kita gitu kan ya. Dan kita juga bisa menjadi orang tua nantinya yang dibanggakan dan membanggakan oleh anak kita. Membanggakan dan dibanggakan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma